Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom sahabat Delima yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada Minggu Quasimodo Geniti hari ini, tanggal 27 April 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan pembacaan firman Tuhan ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, sahabat Delima, setelah kita memperingati Paskah yang pertama dan kedua, kita masih dalam lingkup pada Paskah itu, walaupun nama minggu kita adalah Minggu Quasimodo Geniti, yaitu seperti bayi yang baru lahir, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2. Itulah pemahaman yang menghantar kita bahwa Tuhan semakin mendekatkan diri, memperkenalkan dirinya bahwa dia tidak hanya bangkit, tetapi dia terus bekerja dan bahkan membuat kita semakin seperti bayi yang baru lahir dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Topik minggu kita adalah dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya ini seperti nama Yesaya yang artinya adalah Allah adalah keselamatanku. Dan Nabi Yesaya ini bernubuat pada zaman pemerintahan Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda. Nah, pada bagian ketiga dari kitab Yesaya, yaitu yang pertama Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya, nats ini berada dalam bagian yang kedua, Deutero Yesaya, yaitu nubuat yang disampaikan untuk bangsa Yehuda pada saat pembuangan. Dan memang pasal ke-55 ini sebenarnya sudah akan mempersiapkan diri bangsa itu untuk keluar dari pembuangan. Nah, perikop Yesaya 55 ayat 1-5 yang menjadi khotbah hari ini adalah bagian akhir dari Deutero Yesaya yang mengajak umat untuk mendengarkan Tuhan dan mempersiapkan diri menyambut rencana Allah untuk membebaskan umatnya. Mereka yang ada dalam pembuangan di Babel pada saat itu memang memiliki perasaan yang tidak bisa lagi dibayangkan, karena mereka yang sudah terbuang, bahkan mereka juga tidak berdaya, sampai pada situasi hati mereka yang hancur, tidak punya harapan, dan mengalami degradasi iman yang luar biasa. Bahkan kemudian
meragukan kedaulatan Tuhan yang akan melepaskan mereka. Nah, oleh karena itu mereka putus asa. Apa mungkin? Mungkinkah? Oleh karena itu Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyerukan kekuatan dan pengharapan pada umat Tuhan, untuk membangkitkan semangat mereka supaya mendengar dan menaati Tuhan yang Maha Menolong. Itu yang mau diharapkan. Dengarkanlah suara Tuhan di tengah-tengah keputusasaan mereka itu. Memang pada waktu itu dalam suasana politiknya, pemerintahan Kores, itu Raja Persia, memang menguntungkan bangsa Israel. Kebijakan politik luar negerinya dianggap sebagai kekuatan yang baru dan mampu menandingi kekuatan Babel yang sudah semakin besar di wilayah Persia. Nah, kemunculan Kores membawa harapan untuk orang-orang yang dalam pembuangan. Bahkan ada kemungkinan mereka dibebaskan dan diizinkan pulang ke Yerusalem. Inilah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat. Tuhan menawarkan keselamatan, dan itu terhubung dengan penebusan, pembebasan, pembenaran, dan keadilan. Nah, bangsa Israel memang merasa bahwa Tuhan tidak lagi sanggup menolong mereka. Memang sekitar 70 tahun mereka dalam pembuangan. Kita sudah bayangkan kalau 70 tahun, berarti sudah ada minimal 2 generasi yang mengalami pembuangan ini. Sehingga mereka mengalihkan perhatian mereka kepada ilah-ilah lain. Mereka juga tidak berlaku adil, mereka menajiskan kekudusan Allah, dan dimanapun mereka berada, mereka hanya berkuasa atas dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi dari pihak Tuhan? Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Lalu Allah berinisiatif mengundang mereka untuk menerima pemulihan dan mengembalikan mereka sebagai bangsa yang merdeka. Ia bahkan menggunakan siapa saja untuk menolong umat yang dikasihinya, termasuk juga Raja Kores. Nubuat Yesaya dalam perikop ini menegaskan bagaimana pihak Allah berinisiatif memulihkan bangsa Israel. Nah, saudara yang kekasih, sahabat delima, beberapa hal yang menjadi pokok penekanan dalam perikop ini adalah yang pertama, Tuhan memiliki inisiatif untuk memanggil bangsa yang dikasihinya. Itu bisa kita baca dalam ayat 1a, 1-2a. Di sana digambarkan bahwa Tuhan menawarkan seperti seorang penjual menawarkan dagangannya yang menyediakan pangan, bukan hanya memenuhi kebutuhan saja, tapi ikut dalam perjamuan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Air dan gandum sebagai kebutuhan pokok, ditambahkan lagi anggur yang menyukakan hati manusia. Semuanya itu tersedia serta dihidangkan dengan baik dan lezat. Nah, sangat jelas inisiatif Allah sendiri memanggil umatnya dan turut dalam perjamuan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Nah, setelah Paskah ini, saudara yang kekasih, sahabat delima, Tuhan sudah menyediakan keselamatan itu. Yesus yang mati itu sudah bangkit, dan itu membuktikan bahwa kebangkitan Yesus menjamin keselamatan setiap orang yang percaya bahwa mereka pun akan dibangkitkan. Nah, Allah mengundang semua orang yang haus dan lapar untuk datang mendekat kepadanya oleh karena kemurahannya yang besar. Anugerah Tuhan yang memungkinkan bangsa itu ditebus dan diselamatkan hanya dari Tuhan. Tidak ada kekuatan dari yang lain. Orang haus dan lapar adalah gambaran keadaan bangsa Israel yang mengalami pergumulan besar dalam pembuangan Babel. Allah sendiri yang menyelamatkan umatnya. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa air, roti, dan sajian lezat merupakan makanan rohani. Firman Tuhan
yang diberikan untuk didengar. Dan manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Bahkan Yesus sendiri pun mengatakan itu dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4. Bahwa manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tapi dari firman Tuhan yang didengar. Tuhan mengaruniakan manna di padang gurun, makanan yang berkelimpahan di suatu negeri. Berkatnya meliputi segala sesuatu. Nah, itulah pembuktian bahwa Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan bangsa yang dikasihnya itu sejak pembuangan dari Mesir. Oleh karena itu, Allah mengajak umat untuk datang kepadanya, Sang Sumber air hidup. Itulah yang menjadi tempat orang-orang dapat mencari kehidupan dan kebahagiaan. Air, gandum, anggur, bahkan susu adalah simbol dan berkat yang melimpah yang ditawarkan oleh Tuhan bagi umat yang datang kepadanya. Tanpa membayar, gratis, cuma-cuma. Kalau kita bisa membayangkan, adakah sekarang kalau kita pergi ke pasar, lalu kita meminta sesuatu tanpa bayaran, adakah begitu? Bisakah kita tidak memberikan uang ganti yang kita beli? Bukan ke sana maksudnya. Orang-orang yang membeli tanpa bayaran, orang-orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, adalah itu pemberian dari Tuhan. Orang-orang yang diundang untuk makan dan minum menikmati sampai kenyang tanpa membayar apapun. Allah tidak meminta bayaran, karena pada dasarnya manusia tidak dapat membayar pemberian Tuhan. Ternyata hanya Tuhanlah yang dapat membawa umat menikmati apa yang baik dan sejati dalam hidupnya. Lalu yang kedua dalam ayat 2b sampai 3a, Tuhan memanggil umatnya untuk mendengarkan Dia. Tuhan memanggil umatnya untuk menikmati hidangan yang tersedia. Adalah orang yang datang untuk mendengarkan Tuhan. Umat datang mendengar dengan penuh perhatian. Sama seperti kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengharapkan ada sesuatu yang membuat kita terjawab pertanyaan kita dan terpenuhi kebutuhan kita. Tentu kita sependapat dengan hal itu. Dan ternyata Tuhan mendengarkan manusia dalam bentuk seruan dan doanya, dan Tuhan juga mau bahwa manusia mendengarkan Dia lebih dahulu. Karena umat datang mendengar dengan penuh perhatian dan tujuan agar hidup, bahasa aslinya adalah agar jiwamu hidup. Jadi ketika Tuhan memanggil dan umat mendengarkan, sebenarnya jiwa kita yang sedang dikenyangkan, jiwa kita yang sedang dipenuhi oleh Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Jadi Yesus datang, Dia yang sudah bangkit itu datang memberikan hidup, bukan kematian. Mempunyai hidup, bukan hanya di dunia, tapi di sorga juga kelak. Lalu kita memiliki kelimpahan. Pengertian kelimpahan bukan berarti kelimpahan materi, harta benda, bukan. Kelimpahan dalam jiwa, kelimpahan yang penuh dengan rasa syukur, kelimpahan yang membuat kita meyakini bahwa Tuhan itu sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Nah, oleh karena itu, mendengarkan Tuhan berarti kita akan menikmati yang baik. Kita menikmati sajian yang lezat dalam hidup ini. Mengapa masih ada orang yang membelanjakan uang pada sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahnya untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini gambaran kehidupan yang sia-sia, yang akan membawa orang jadi salah arah. Banyak orang yang tidak mau mendengar, tapi hanya ingin didengar, sehingga hidupnya terjerumus pada hal yang sia-sia.
Oleh karena itu, dengarkanlah aku, seruan Tuhan. Adalah sapaan Allah yang penuh kasih. Nah, itulah yang membuat kita memakai pendengaran kita, hati kita, membuka telinga hati kita juga untuk mendengarkan Tuhan. Yang ketiga, janji Allah. Allah adalah setia dan Dia mengikat janjinya kepada umatnya melalui Daud. Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa sampai kapanpun Tuhan akan selalu memelihara, memberkati, dan menjaga keturunan Daud. Sampai sekarang pun dampak dari janji Tuhan itu tetap terlaksana. Oleh karena itu, sahabat delima yang terkasih dalam Yesus Kristus, janji Allah kepada leluhur bangsa Israel bersifat kekal. Karena perwujudan janji itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Nah, seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia. Dia itu siapa? Daud, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa dan menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Lalu ayat 5, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jadi ketika Tuhan kita dengar, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kita dipersiapkan untuk menjadi saksi, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang apa yang direncanakan oleh Tuhan, lalu kita menjadikan orang-orang pun ikut dalam karya keselamatan Tuhan melalui perkataan, perbuatan yang kita lakukan, sehingga orang-orang akan datang mengenal Tuhan. Nah, maka bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan karena kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan sudah mengagungkan kita karena Yesus Kristus. Jadi Tuhan sudah membenarkan kita, mengangkat kita sebagai anaknya, sebagai orang-orang yang dikasihinya. Jadi tetaplah kita di dalam Tuhan. Dengarkanlah Dia, maka kita akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu mendengarkan keluhan, permohonan dalam doa-doa kami. Tapi Engkau mengajak kami mendengarkan Tuhan supaya kami hidup, jiwa kami, pikiran kami terarah di dalam Tuhan. Ya Bapa, berkatilah firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati orang-orang yang mendengarkan Tuhan supaya kami hidup di dalam Tuhan. Kuduskan kami Bapa dari segala dosa pelanggaran kami. Seluruh pelayanan di gereja-Mu HKBP Distrik 5 Sumatera Timur ini Tuhan akan berkati menjadi saksi-saksi yang memberitakan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.